kira-kira menurut Mbak Zika, kalau makan saat pembelajaran itu baik atau tidak? Tidak ya. Bu Siti tidak ingin mencari siapa yang salah. Hari ini kita bertemu karena kita ingin mencari solusi, ya, biar Mbak Zika kedepannya tidak makan ketika saat pembelajaran. Ya. Nah, sekarang coba Mbak Zika, kenapa Mbak Zika itu setiap kali pelajaran saya selalu makan? Karena kalau pagi nggak sempat sarapan. Oh, nggak sempat sarapan. Iya. Kenapa kok nggak sempat sarapan? Bangunnya siang jam. Oh, kesiangan bangunnya. Kok bisa bangunnya kesiangan? Karena malamnya tidurnya sampai malam. Tidurnya sampai malam. Sampai jam berapa Mbak Zika? Jam 11. Jam 11. Oh, terus apa saja yang dilakukan? Kadang kalau ada PR scroll TikTok. Oh, scroll TikTok. Saya tahu yang namanya scroll TikTok, kemudian bermain HP itu sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi kemudian menyebabkan Mbak Zika itu bangunnya telat. Kalau bangunnya telat, kemudian sudah tidak sempat sarapan. Padahal ketika tidak sarapan, kemudian pasti akan mencuri waktu toh untuk makan di kelas. Ya, Iya, padahal makan di kelas perbuatan yang apa Mbak Zika? ya bisa tidak menghargai. Tidak menghargai. Berarti Mbak Zika tahu ya, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ketika awal pertemuan itu ada yang dilanggar sama Mbak Zika, yaitu apa Mbak Zika? Menghargai orang lain. Kan saat pembelajaran itu Mbak Zika makan, pasti temannya kemudian kepingin makan. Kemudian ada gurunya yang menjelaskan. Kemudian juga akhirnya menegur Mbak Zika toh. Iya. Nah, kira-kira Mbak Zika tahu nggak caranya agar Mbak Zika itu sarapan di rumah, bukan sarapan di sekolah? Kira-kira apa Mbak Zika? Bangunnya lebih pagi. Bangunnya lebih pagi, terus apa lagi? Sarapan. Sarapan. Sekarang sudah kelas berapa Mbak Zika? 11. Kelas 11. Mestinya kalau kelas 11 itu bisa menyiapkan makannya sendiri nggak? Bisa. Berarti Mbak Zika mau melakukan perubahan mulai kapan? Mulai saat ini. Mulai saat ini, sip ya. Nah, semoga Mbak Zika bisa melakukan perubahan yang ke arah lebih baik, bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu menghargai orang lain. Sini doakan mudah-mudahan Mbak Zika bisa menerapkan keyakinan kelas itu, kemudian sukses ke depannya. Gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Zika sudah datang ke kantor memenuhi panggilan Bu Siti ya. Sekarang bisa kembali ke kelas lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mas Riza. Gimana kabarnya hari ini Mas Riza? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, sudah istirahat tadi? Sudah Bu. Jajan apa Mas Riza? Tadi beli minum Bu. Oh, beli minum. Oke. Mas Riza tahu kenapa hari ini Mas Riza saya panggil? Tidak tahu Bu. Oke. Saya perhatikan ketika saat pembelajaran Bu Siti tadi, Mas Riza asik mainan game. Ya Bu. Iya, Mas Riza tahu Mas Riza ada masalah? Tahu Bu. Iya. Coba kalau bermain game itu memang kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, Bu Siti tidak ingin tahu siapa yang salah, tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita hari ini bertemu untuk mencari solusi agar ke depan Mas Riza tidak bermain game saat pembelajaran. Iya. Sekarang cerita sama Bu Siti, kenapa Mas Riza bermain game saat pembelajaran? Saya bosan Bu karena tugas saya sudah selesai terus mengajak adik untuk bermain game. Pasti sangat menyenangkan sekali ya. Ya Bu. Iya, tapi bermain game saat
perbuatan yang apa? salah. Salah. Coba kita ingat kembali Mas Riza tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan. Keyakinan kelas, ketertiban kelas, dan menghormati orang lain. Oh iya, berarti kalau bermain game saat pembelajaran itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, ya, tentang menghargai orang lain dan ketertiban. Karena ketika asik main game kemudian teriak-teriak akhirnya mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan tugas. Iya. Nah, sekarang gimana caranya agar Mas Firza itu tidak mainan game lagi saat pembelajaran? Saya minta maaf Bu, tidak akan mengulangi lagi untuk main game. Iya, saya maafkan. Terus teman-teman seperti apa? Saya juga minta maaf pada teman-teman karena sudah mengganggu pembelajaran. Iya, perubahan ini akan Mas Firza mulai kapan? Mulai saat ini Bu. Iya, besok lagi kalau bermain game harus memanfaatkan waktu istirahat biar tidak mengganggu teman yang lain. Terima kasih sekali, tolong dijaga komitmennya hari ini ya. Terima kasih sudah bertemu dengan Bu Siti hari ini. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Oke, Mas Riza bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan adanya video pembelajaran konstitusi ini, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga bagi diri saya, yaitu apabila kita membuat kesalahan, kita harus sadar atas kesalahan yang telah kita buat, dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Jangan sampai kita sadar setelah orang lain menegur dan mengingatkan kita. Sekian, terima kasih. Mengikuti pembelajaran konstitusi, saya mendapatkan pembelajaran ketertiban kelas. Pembelajaran ketertiban kelas sangatlah penting untuk menjalankan aturan. Contoh lainnya adalah dengan menghargai orang lain, berinteraksi menjadi lebih nyaman. Contoh lainnya adalah tidak bermain game saat guru menerangkan di kelas. Terima kasih.